Sebelum kedatangan penjajah, di Nusantara telah berdiri beberapa kerajaan Islam yang telah mengembangkan pendidikan dengan sistem pendidikan Islam. Suatu sistem yang berbeda dengan sistem pendidikan kolonial terutama Belanda. Sistem pendidikan Islam itu telah tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan Islam di Nusantara yang dulunya berpusat di masjid, surau, langgar, dan pesantren. Pada mulanya, tempat-tempat tersebut berfungsi sebagai tempat ibadah dan sebagai pusat kegiatan pengajaran ilmu-ilmu agama termasuk pendidikan. Oleh banyak kalangan diakui bahwa lembaga pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam merupakan lembaga pendidikan yang telah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan sangat berjasa bagi kemajuan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Fakta-fakta menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin awal bangsa ini tidak sedikit berlatar belakang santri dan ulama. Berikut penjelasan mengenai peran kerajaan Kesultanan Islam dan perkembangan Islam di Indonesia. Peran Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan di Indonesia pada tahun 1267 Masehi. Dengan raja yang bernama Meurasilu atau lebih dikenal sebagai Sultan Malik Saleh. Menurut hikayat Raja Pasai, kerajaan ini adalah kelanjutan dari kerajaan para Islam yang sudah ada. Kerajaan Samudra Pasai memiliki penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, yaitu sebagai pusat studi Islam di Nusantara, sebagai pusat perdagangan, dan sebagai pintu gerbang awal penyebaran Islam di Nusantara. Peran Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Pamor Kesultanan ini didapatkan dari Wali Songo yang merupakan pendakwah Islam paling awal di tanah Jawa. Dan Kerajaan Demak sendiri merupakan pusat penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Salah satu peninggalan budaya Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak yang pembangunannya dipimpin oleh Sunan Kalijaga, dan di pendopo masjid inilah Sunan Kalijaga menaruh dasar perayaan sekaten dengan tujuan menyebarkan tradisi Islam. Peran Kerajaan Banten. Kerajaan Islam Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Kerajaan ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa yang berhasil mengalahkan VOC, dan Sultan Ageng Tirtayasa juga mengembangkan budaya dan pendidikan Islam serta mendukung pengembangan seni sastra dan seni Islam di Banten. Bukan hanya itu saja, beliau juga mengirimkan utusan ke Makkah untuk menjalin hubungan dengan mereka. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582 yang awalnya berkembang yang merupakan daerah Kadipaten Kerajaan Panjang. Kerajaan Mataram berada di daerah Jawa Tengah bagian selatan di pusat kerajaan di Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan ini didirikan oleh Danang Sutawijaya yang merupakan anak Ki Ageng Pamanahan. Pada masa kerajaan Mataram terdapat peran yang dilakukan dalam penyebaran agama Islam seperti menerjemahkan naskah Arab dan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, membangun pesantren, membangun masjid, dan banyak budaya yang berkembang seperti seni tari, bahasa, suara, dan sastra. Peran Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar berdiri pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini dikenal juga dengan nama Kerajaan Goa Talo. Awalnya, Kerajaan Makassar adalah dua kerajaan yang berbeda, yang kemudian bersatu setelah bertahun-tahun berseteru. Kebudayaan Kerajaan Makassar dipengaruhi oleh kondisi kerajaan yang bersifat maritim, yaitu pembuatan alat penangkap dan kapal pinisi. Masyarakat juga mengembangkan seni sastra, yaitu berupa kitab, lontara, dan dalam bidang ekonomi. Kerajaan Makassar berkembang menjadi pusat perdagangan di daerah timur. Peran Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka berdiri pada abad ke-15 Masehi, tepatnya pada
tahun 1390. Kerajaan ini didirikan oleh Parameswara, seorang pangeran Hindu keturunan Palembang yang kemudian ia masuk Islam pada usia ke-71 tahun. Terdapat peran penting Kerajaan Malaka dalam perkembangan Islam di Nusantara, yaitu sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara, sehingga mengundang banyak ulama yang berpartisipasi dalam proses pendidikan agama Islam, dan Malaka juga berfungsi sebagai pusat penyalin kitab dan penerjemah dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Bukan hanya itu, Kerajaan Malaka juga sebagai pintu gerbang keluar masuk para pedagang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Peran Kerajaan Palembang. Kerajaan Palembang didirikan oleh Ki Mas Hindi yang diberi gelar sebagai Sultan Abdurrahman. Kerajaan Palembang berdiri pada tahun 1659 dan dihentikan keberadaannya oleh pemerintahan kolonial Belanda pada 7 Oktober 1823. Terdapat peran kerajaan dalam penyebaran dan pengembangan ajaran agama Islam, terkhususnya pada masa Sultan Ahmad Najem Uddin I dan Sultan Muhammad Bahauddin, yang pada masa mereka banyak ilmuwan asal Palembang melahirkan karya ilmiah keagamaan seperti ilmu tauhid, ilmu kalam, tasawuf, tarekat, dan lain-lain. Peran Kerajaan Pajang pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18, para penulis kronik di Kartosuro menulis asal-usul Raja Mataram, di mana Pajang dilihat sebagai pendahulunya dan Pajang sendiri sebagai penerus Kerajaan Pengging pada tahun 1618. Pada zaman Pakubuwono I dan Jaganegara, mereka bekerja sama untuk kemajuan pertanian sehingga Pajang menjadi lubung beras dari abad ke-16 sampai abad ke-17 Masehi. Pada zaman Pakubuwono I 1708, ketika ibu kota Mataram masih berada di Kartasura, ada kerjasama yang baik antara Surakarta Pusat dengan Jayanegara, Bupati Surabaya, yang didukung oleh seluruh Jawa Timur. Peran Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1496 Masehi. Pada awalnya, kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri yang kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah sekitarnya seperti Daya, Bedir, Lidi, Nakur, yang kemudian disusul oleh Pasai dan Aruf pada tahun 1524 Masehi. Aceh mulai memasuki kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda. Aceh memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, seperti munculnya ulama-ulama penting seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Burhanuddin Ulakan, pelopor pendidikan Islam di Minangkabau, dan Syekh Abdul Muhyi Al-Garuti yang berjasa menyebarkan pendidikan Islam di Jawa Barat. Tidak hanya itu, Kerajaan Aceh juga sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan setelah pelabuhan perdagangan di Pasai dan di Melaka dikuasai oleh Portugis.